Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang saya kasihi. Kita jumpa kembali dalam acara katekesasi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam penerangan baptisan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang baptisan. Ya, apa itu baptisan, mengapa kita dibaptis, dan bagaimana cara baptisan itu, dan persyaratannya apa saja. Nah, Bapak Saudaraku, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat belajar dengan baik, menangkap pesan-Mu, sehingga kami menyadari bahwa baptisan itu sesuatu yang mutlak, yang harus kami lakukan, kami alami dalam hidup kami sebagai seorang Kristen. Terima kasih, kami bersyukur, mohon urapan Tuhan, pakai hamba-Mu, dalam pimpinan Roh Kudus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita akan menyoroti satu bagian dari Alkitab, dari Roma pasal 6, ayat 1 sampai 14. Ada banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan baptisan. Namun, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk lebih fokus hanya kepada Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bapak Ibu Saudaraku, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang sangat penting. Bagaimana supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, bahkan yang mau percaya atau baru percaya kepada Yesus. Artinya menjadi orang Kristen, dapat memahami artinya upacara baptisan dan perlunya seseorang itu dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita dapat mengaku Yesus di depan manusia? Bagaimana dunia tahu bahwa kita itu adalah milik dari Tuhan Yesus Kristus? Ada beberapa cara kita bisa mengaku Yesus dalam hidup kita sehari-hari, saudaraku. Terlebih dahulu pada permulaan hidup baru kita. Ya, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19, kalau seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, maka ia diperintahkan untuk dibaptiskan. Apa artinya pembaptisan itu, saudaraku? Nah, kita belajar hari ini, saudaraku. Kita lihat Matius 28 ayat 19 yang kita kenal dengan ungkapan amanat agung Tuhan Yesus. Ini perintah dari Tuhan sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, dari ayat ini kita melihat ini bukan undangan, saudaraku, tetapi perintah. Perhatikan, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan kata pergilah, jadikanlah, baptislah. Ada tambah lagi ajarlah dalam ayat 20. Kata perintah. Nah, kalau kita bicara tentang kata perintah, berarti ini sesuatu yang harus dilakukan. Saudaraku, tidak ditaati berarti melanggar. Hidup dalam pemberontakan, tentu kalau kita tidak taat, ada akibat, ada konsekuensi yang harus kita terima. Markus 16 ayat 16. Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan sini, percaya dan dibaptis. Dikatakan selamat. Percaya itu dari segi batinia, mutlak perlu bagi keselamatan kita. Baptisan dari segi aspek lahiriah,
sama perlunya. Jadi keduanya tidak bisa terpisahkan bagi setiap orang yang diselamatkan. Tidak ada baptisan tanpa iman. Tapi jika seorang percaya, harus dibaptis. Nah, apa arti kata baptisan? Kata baptisan itu berasal dari kata Yunani baptizo. Kata baptizo itu adalah kata kerja dari kata dasar yaitu bapto, disebut 3 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam Lukas 16 ayat 24, Yohanes 13 ayat 26, Wahyu 19 ayat 13, mencelupkan sesuatu ke dalam suatu cairan. Itu makna dari kata baptizo. Mencelupkan sesuatu ke dalam suatu cairan dan kemudian mengeluarkannya kembali. Dicelupkan, dimasukkan, lalu dikeluarkan. Jadi baptizo itu kata kerja digunakan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menyelamkan atau mencelupkan sesuatu dan mengeluarkannya kembali. Nah, saudaraku, dari Roma pasal 6 ayat 1-14 kita akan belajar beberapa hal, poin-poin yang penting Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih. Lebih awal mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 3-5. Yang pertama adalah baptisan itu melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita lihat Roma 6 ayat 3-5. Atau tidak tahukah kamu dalam kematiannya dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Saudaraku, baptisan apakah sekadar upacara? Apakah sekadar ritual? Mengapa kata baptisan itu selalu dikaitkan dengan sakramen, yaitu sebuah upacara yang diwajibkan dalam agama Kristen? Saudaraku, pada umumnya baptisan air itu hanya dipahami sebagai upacara ritual atau kegiatan keagamaan saja. Saudara, kunci mengalami kuasa baptisan air adalah menghayati bahwa kita bersatu dengan apa yang Tuhan Yesus telah perbuat, yaitu mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Perhatikan Roma 6 ayat 3. Nanti dalam ayat 6 juga akan kita baca. Secara khusus Roma pasal 6 ayat 3. Terdapat ungkapan atau tidak tahukah kamu? Dalam ayat 6. Karena kita tahu. Saudaraku, apa yang dimaksudkan ungkapan ini? Jadi percaya kepada Yesus bukan dengan otak atau tahu atau mengerti. Atau dengan mulut saja, yaitu mengaku. Tetapi menerima Yesus dengan segenap hati sebagai anak Allah, yaitu Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita lihat misalnya dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 36-39, pengalaman Filipus ketika melayani sida-sida dari Ethiopia. Dan dalam Roma 10 ayat 9-11 kita diajarkan tentang kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati kita. Nah, saudaraku yang saya kasih, melalui baptisan, peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan bersama Yesus itu menjadi nyata, menjadi konkret. Nah, coba kita lihat Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhatikan ayat ini. Ada ungkapan dalam Roma 6 ayat 6, hilang kuasanya. Jadi kata hilang kuasanya bukan berarti dihapuskan, tetapi dilumpuhkan, dihilangkan pengaruhnya.
Nah, saudaraku yang saya kasih. Jadi melalui baptisan, peristiwa kematian, penguburan, kebangkitan bersama Yesus itu menjadi nyata. Kita tahu bahwa kita telah mati bersama Yesus. Ini merupakan dasar untuk mematikan dosa. Yang kedua, kita tahu bahwa kita telah dikubur bersama dengan Yesus. Ini merupakan dasar untuk apa? Pemutusan relasi hubungan kita dengan dosa atau dengan setan yang menjadi biang kerok yang membackup ya sehingga kita bisa jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kita tahu bahwa kita sudah bangkit bersama dengan Yesus. Ini merupakan dasar untuk kita yakin bahwa kita telah menerima hidup yang baru karena kita ada dalam Kristus. Lalu apa syaratnya kita dibaptis? Saudaraku, orang percaya. Jadi kita harus percaya. Jadi tidak mungkin orang yang tidak percaya itu dibaptis. Jadi orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Ya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Atau yang sudah diselamatkan, itu ungkapan Alkitab. Ya, yang kedua ada kerelaan. Artinya tanpa paksaan, ada keinginan untuk dibaptis. Yang ketiga, yang dapat memenuhi syarat di atas. Jadi tidak ada bayi atau anak kecil. Jadi gereja di tempat kita ini tidak melakukan baptisan untuk anak kecil. Dan bagaimana cara baptisan? Beberapa ayat yang coba kita lihat. Kisah Rasul 8 ayat 36. Kisah 8:36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Perhatikan di sini, di suatu tempat yang ada air. Lalu dikatakan di situ ada air. Kita lihat Kisah 8 ayat 38-39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya, perhatikan, turun ke dalam air. Turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Perhatikan, ada air masuk ke dalam air. Baik Filipus yang membaptis dengan sida-sida yang dibaptis masuk dalam air. Setelah selesai keluar dari air. Karena itu gereja kami di sini mengakui baptisan itu adalah baptisan selam. Puji Tuhan. Nah, jadi arti istilah baptisan itu adalah untuk mengakui kepercayaan, keyakinan kita bahwa Yesus sudah mati, sudah dikuburkan, sudah bangkit untuk memberikan keselamatan kepada kita. Itu yang kita lihat dari Roma pasal 8 ayat 3-5 tadi. Jadi pada saat kita dibaptis di dalam air, ya kita melambangkan kematian dan penguburan Yesus. Ketika diangkat kembali keluar dari air, kita melambangkan kebangkitan Yesus. Itulah kesaksian. Itulah kesaksian bahwa kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi kita yang sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Poin yang kedua, baptisan melambangkan bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 6-7. Roma 6 ayat 6-7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Puji Tuhan. Jadi kita melihat Yesus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Dengan kematiannya, saudara, ia telah menghapuskan dosa kita itu bila kita percaya kepadanya. Saudara, kita menganggap diri sendiri telah mati bersama Yesus. Oleh karena Yesus sudah mati sebagai pengganti kita, sebagai substitusi kita. Nah, pada saat kita dibaptiskan dengan air di dalam upacara pembaptisan, maka
kita memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa kita telah mati kepada dosa kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut Roma 6 ayat 6, baptisan adalah pengakuan bahwa kita tahu, pertama, manusia lama kita telah disalibkan. Yang kedua, tubuh dosa kita telah kehilangan kuasanya. Yang ketiga, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Yang keempat, kita sudah bebas dari dosa. Puji Tuhan, sangat dalam Roma 6 ayat 6 ini. Nah, untuk lebih jelas contoh konkret sederhana, ya seorang pencuri, ya dia mati terbunuh. Nah, misalnya mayat seorang pencuri setelah dia mati, masihkah dia bisa berkegiatan? Ya, mayat seorang pencuri tentu tidak dapat lagi melakukan pencurian, tidak mungkin lagi dia mencuri. Kenapa? Walaupun ada tas yang penuh dengan uang diletakkan di dekatnya. Ya, karena ia sudah kehilangan kemampuannya atau kemampuannya sudah mati. Itu gambaran dosa tidak akan menguasai kita lagi. Ini dosa kutuk ya, bukan dosa perbuatan. Dosa perbuatan bisa kita lakukan, kutuk dosa selesai. Nah, tapi bukan berarti saya melegalkan, oh kalau begitu kita lakukan, oh enggak boleh. Itu akan mengganggu kehidupan rohani kita. Ya, yang ketiga, baptisan melambangkan bahwa kita bangkit kepada hidup baru. Roma 6 ayat 4 sampai 5, Roma 6 ayat 8 sampai 11. Ayat-ayat ini perlu kita baca dan cermati. Roma pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 8 sampai 11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara, dari ayat-ayat kita baca ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Oleh karena Yesus setelah Dia mati dan dikuburkan bangkit lagi, kita yakin bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan menerima hidup yang baru. Bukan karena kita sanggup hidup tanpa dosa, melainkan karena kita sudah menerima Yesus yang hidup di dalam hidup kita sendiri. Nah, saudaraku, inilah kesaksian kita bila selesai dibaptis dengan air di dalam upacara pembaptisan. Pertama, kita bangkit kepada hidup baru di dalam Kristus. Jadi kita bangkit kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Mengapa firman Tuhan berkata, jadi kalau kita ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Ada kepastian kita bersama dengan Tuhan. Dalam Yohanes 5 ayat 24, kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Artinya maut tidak lagi berkuasa atas kita. Yang ketiga, hidup kita adalah kehidupan bagi Allah. Jadi hidup yang harus dipersembahkan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, miliknya Tuhan. Maka sepantasnya hidup kita bagi Tuhan. Ingat, ya, kita diterima oleh Tuhan. Begitu berharganya kita. Lalu kita dipulihkan oleh karena kita percaya. Nah, kalau kita sudah diterima, dipulihkan, maka sepantasnya kita siap untuk dipakai oleh Allah. Nah, jadi artinya apa? Maknailah anugerah
Ya, grace yang sudah kita terima. Karena anugerah itu memberikan tanggung jawab kepada kita. Nah, semua ini terjadi karena kita ikut di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus mengajarkan salah satu arti baptisan yaitu mati dan bangkit bersama Yesus. Ketika kita ikut dalam kematian Yesus berarti semua dosa telah kita tanggalkan, kita lepaskan, atau kita matikan di salib Yesus untuk menuju kepada suatu kehidupan yang baru di dalam Dia, yaitu hidup kekal melalui kebangkitannya. Yesus mati satu kali untuk mematikan dosa kita selama-lamanya, sehingga Ia hidup selama-lamanya juga bagi Allah. Itu berarti kemenangan tuntas atas dosa dan maut. Nah, saudara, kita yang percaya kepada Yesus sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosa dan hukumannya, dan sudah memiliki hidup kekal untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku, yang keempat, baptisan adalah taat kepada Yesus dan menegaskan pengalaman sendiri. Jadi upacara baptisan tidak dapat menyelamatkan seseorang. Tolong dipahami. Jangan kita berpikir, saya dibaptis supaya selamat. Oh no. Jadi upacara baptisan tidak dapat menyelamatkan seseorang. Kita selamat oleh karena kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah juru selamat pribadi kita. Nah, kita bandingkan dengan Roma pasal 4 ayat 24 dan 25. Roma pasal 4 ayat 24 dan 25. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, baptisan itu merupakan sesuatu yang dilaksanakan oleh seseorang setelah dia percaya. Supaya apa? Supaya taat kepada Yesus, Tuhan kita. Jadi pembaptisan berarti mengakui di hadapan manusia, ya, pengalaman percaya pribadi kita yang sudah terjadi. Nah, perhatikanlah bagaimana baptisan menolong kita memahami dan yakin keselamatan dan hidup baru kita. Dari Roma pasal 6 ayat 6 ada ungkapan kita tahu. Roma 6 ayat 8 kita percaya. Roma 6 ayat 11 kita memandang. Perhatikan, tahu, percaya, memandang. Itu dasarnya. Puji Tuhan. Yang kelima, baptisan mengakui bahwa hidup kita diserahkan kepada Allah. Mari kita lihat Roma 6 ayat 12 sampai 14. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita berada di dunia ini, saudaraku, kita akan mengalami yang namanya pertentangan di antara dua tabiat, yaitu tabiat jasmani atau tubuh duniawi kita dan tabiat rohani yang kita terima bila kita menjadi orang Kristen. Nah, saudaraku, untuk dapat menang terhadap keinginan tubuh yang berdosa, maka tidak bisa tidak kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, dalam penyerahan ini termasuk anggota-anggota tubuh, nafsu, pikiran, dan lain sebagainya, agar dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Allah dan menjadi senjata kebenaran.
Jadi harus diserahkan pada Allah supaya Allah memakai menjadi sebagai senjata kebenaran Allah. Seorang yang tidak mau dibaptis rupanya masih ragu-ragu dan kurang percaya kepada kuasa Yesus. Nah, seseorang yang dibaptis di muka umum disaksikan oleh orang banyak, mengakui kelemahan dirinya sendiri dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Nah, saudaraku, puji Tuhan. Yang keenam, baptisan memberi kesaksian kepada orang-orang lain. Saudaraku, Yesus menyuruh kita mengakui Dia di hadapan manusia, disaksikan. Ya, dikatakan firman Allah bahwa kita yang percaya dengan hati pasti akan mengakui dengan mulut. Buktinya Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, baptisan adalah cara Alkitabiah. Jadi baptisan merupakan melakukan apa yang Alkitab katakan agar kita memberikan kesaksian kita kepada orang lain, baik yang sudah percaya, sudah beriman, maupun yang belum percaya, dengan cara yang nyata. Jadi kita wajib memberikan kesaksian pada orang lain dengan baptisan. Nah saudaraku, jadi yang ketujuh, baptisan menyamakan diri dengan umat Kristen dan jemaat lokal atau jemaat setempat. Ini yang terakhir. Jadi kita menjadi seorang Kristen bila bertobat dan dari dosa kita dan meninggalkan dosa dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita satu-satunya dengan pengalaman secara pribadi. Nah, pengalaman ya secara pribadi itu harus dinyatakan dengan baptisan. Tidak cukup saya percaya, saya bertobat, saya tinggalkan dosa saya. Dan wujud nyata pertobatan kita itu harus dilanjutkan dengan baptisan sebagai wujud kesaksian kita kepada orang lain. Nah saudaraku, jadi dengan pernyataan ini kita menyamakan diri kita dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia, seluruh Indonesia, yang terikat menjadi satu sebagai anggota tubuh Kristus di dalam persekutuan jemaat setempat. Jadi ketika melihat orang Kristen yang ada di luar gereja kita, ya mungkin di kota Semarang, di Jakarta, bahkan seluruh dunia, mereka adalah saudara kita. Puji Tuhan, dalam Kristus kita bersaudara. Nah, akhirnya saudaraku, pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita pikirkan, kita renungkan sebagai bahan diskusi kita. Pertama, apakah yang wajib dilakukan oleh seseorang yang baru percaya kepada Yesus? Yang kedua, apakah kita orang yang percaya kepada Yesus perlu mengikuti upacara baptisan? Yang ketiga, siapakah yang dapat mengikuti upacara baptisan itu? Yang keempat, upacara baptisan ini melambangkan apa dalam hidup rohani saudara? Kiranya apa yang kita pelajari ini akan menolong kita untuk memahami apa pentingnya baptisan sebagai orang tua. Kita dorong anak-anak kita juga untuk menyadari tidak cukup percaya dan harus dibaptis. Dan kita boleh membawa orang lain juga untuk bisa mengenal siapa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih buat ungkapan-ungkapan kebenaran-Mu dari Roma pasal 6. Ya, dari ayat 1 sampai 14 kami boleh belajar bagaimana dan apa arti dari baptisan itu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati setiap kami. Berkati calon-calon yang akan dibaptiskan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku.